Salam jumpa kembali umat Tuhan dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Tema kita hari ini adalah arahkan diri pada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami memohon anugerah-Mu untuk membuka hati kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami mengerti di dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketika saat ini kami mengarahkan pandangan kami kepadamu, biar Roh Kudus yang berbicara. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Filipi 3 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Arahkan diri pada Tuhan, itulah tema kita saat ini. Umat Tuhan yang diberkati, pernahkah kita mendengarkan pernyataan yang mencerminkan kesombongan? Misalnya, pernyataan, makanya yang banyak berdoa seperti aku, supaya kamu diberkati Tuhan seperti aku. Bapak, Ibu, Saudara, bisa saja teman kita tuh jarang berdoa dan memang kehidupannya tidak seberuntung kita. Namun bagaimanapun juga tidak pada tempatnya kita menghinakan yang bersangkutan. Kehidupan kita jauh lebih baik bukan semata-mata karena kita rajin berdoa, namun karena memang Tuhan memberkati kita lebih dari cukup dan kita responi dengan baik selain doa tentunya. Dalam masa Prapaskah ini, kita akan merenungkan salah satu pernyataan Paulus yang sangat menarik, yaitu, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Kalau kita memperhatikan semua tulisan Paulus, maka kita bisa menemukan kedalaman pengenalan Paulus kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di saat dia mengalami pengalaman spiritual yang ditangkap oleh Yesus dan dijadikan pengikutnya, maka Paulus tidak pernah menganggap bahwa pengenalannya terhadap Tuhan saat itu sudah cukup. Paulus merasa bahwa pengenalan kepada Yesus masih jauh dari cukup, sehingga dia berusaha dengan lebih sungguh-sungguh mendapatkan pengenalan yang lebih utuh tentang Yesus dan bahkan memperoleh mahkota kehidupan. Itulah sebabnya Paulus tidak pernah membiarkan kehidupan masa lalunya sebagai penghambat, melainkan terus mengarahkan diri ke depan, yaitu kepada Yesus. Ilustrasi pelari yang dipergunakan Paulus menarik untuk kita renungkan. Pelari fokusnya hanya pada garis finish. Bagaimana dia bisa mencapai finish dan menjadi orang yang pertama? Seorang pelari bermental juara meninggalkan pelari lainnya jauh di belakang ataukah yang sudah kelelahan. Tidak akan membuat dia memperlambat larinya, namun tetap konsisten dan bila mungkin mempercepat. Umat yang diberkati Tuhan, perasaan mudah merasa puas akan membuat daya juang tak lagi akan tetap optimal, namun akan meredup. Demikian juga halnya dengan kehidupan yang menjadi pengikut Yesus, membutuhkan fokus yang jelas dan utuh. Kesuksesan kita saat ini dalam menjalani perintah Tuhan dan kemudian menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan tak seharusnya membuat kita gampang puas, melainkan tetap mawas diri dan terus mengarahkan diri kepada Yesus. Karena kita sadar, tanpa mawas diri saat menghadapi pergumulan hebat, kita akan mengalami goncangan iman. Itulah sebabnya biarlah kita seperti seorang pelari yang berfokus pada garis finish, sehingga tak ada waktu memikirkan yang lain, selain bagaimana bisa mencapai finish dan menjadi orang yang pertama dan menerima mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin saat ini kita telah menghasilkan buah roh sebagaimana kita bahas kemarin. Namun janganlah berpuas diri, teruslah mengarah diri kepada Tuhan agar dapat melekat kepadanya. Pergumulan hidup biarlah kita tempatkan bukan penghambat, melainkan justru pemicu kita untuk semakin berfokus kepada Tuhan, sang sumber keselamatan. Saat ini kita masih dalam proses menuju penggenapan janji Tuhan. Karena itu arahkan terus pandangan kita kepada Tuhan dan melekatlah pada Dia, sang pokok keselamatan kita.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita merefleksikan diri. Seberapa melekatnya kita kepada Tuhan sampai saat ini? Dan masihkah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam segala kondisi yang kita alami? Buatlah komitmen yang dapat membuat kita tetap mengarahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk dapat tetap mengarahkan diri kepadamu dan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari kepuasan semua, namun mampukan kami untuk mengarahkan diri kepada kerajaan Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.